Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratul Hiwada, mahasiswi dari Universitas Pamulang Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa bahasa Indonesia Hukum itu. Ini sebagian tugas individu mata kuliah saya. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia untuk mengungkapkan rasa, menyampaikan buah pikiran kepada sesama manusia. Nah, bahasa hukum adalah bahasa atau peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa yang hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunanya harus tetap terang dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Bahasa itu terbagi menjadi tiga, yaitu lisan, tulisan, pertanda atau lambang. Bahasa hukum adalah karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya orde lama. Masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimatnya. Masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia hukum ini berfungsi sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Indonesia. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia hukum juga berlaku dalam bahasa Indonesia hukum. Hanya saja, antara bahasa hukum dan bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri yang tegas yang berfungsi sebagai pembeda, yaitu mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, sesuai konsepnya, satu kata dapat mempunyai beberapa arti, sedangkan dalam bahasa hukum, sedapat mungkin menghindarkan seperti hal tersebut, karena di dalam bahasa hukum terdapat suatu konsep atau prinsip monosemantik atau kesatuan makna. Hal ini dimaksudkan supaya jangan timbul hal yang berbeda yang menyangkut dengan kaidah hukum. Tanpa kemampuan berbahasa, manusia tidak bisa mengembangkan budaya. Sebab, tanpa kemampuan berbahasa, hilang pola kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Di samping itu pula, tanpa kemampuan berbahasa, manusia tidak dapat melakukan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan melihat kemampuan berpikir manusia itu, maka fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua. Satu, sebagai alat komunikasi antar manusia, dan dua, sebagai sarana untuk mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Kegunaan bahasa itu mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum bertujuan untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum. Ada beberapa pengertian mendasar dalam bahasa hukum. 1. Semantik hukum. 2. Kaidah hukum. 3. Konstruksi hukum. 4. Fiksi hukum. 5. Pembentukan hukum. Dan 6. Penafsiran hukum. Nah, penafsiran hukum ini terbagi menjadi 4. Penafsiran autentik, penafsiran tata bahasa, penafsiran historis, dan penafsiran sosiologi. Berikut terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.